Kita lagi ada di perjalanan. Suasananya. Jadi ceritanya aku baru pindah di sini di Belanda selama 3 tahun, dan waktu aku pindah itu juga kita baru juga pindah sama-sama di rumah baru itu. Waktu kita pindahan mau bikin ubin dari kayu itu, flooring itu tuh di bawah ada yang kayak busuk gitu di bawahnya. Jadi kita telepon company yang bisa betulin itu segera sebelum kita bisa masang flooringnya. Nah, setelah semuanya ubinnya jadi, semua ubin kayunya jadi itu selama sekitar 1 minggu, kayak nggak setiap hari tapi kita pernah nyium bau busuk gitu, kayak nyium bau bangkai, padahal itu kan rumah baru dan kita tahu kita selalu bersih-bersih, dan aku selalu bersih-bersih setiap hari dan nggak pernah nemuin kayak gimana sih baunya bangkai tikus itu. Oke. Terus di bulan pertama di bulan-bulan pertama habis pindah itu kalau setiap ada bau itu pasti aku selalu bersih-bersih, dan si Peter juga dia nyari-nyari bau bangkainya gitu kan. Ini dari mana sumbernya? Oh mungkin di belakang, dia semuanya dibersihin tapi yang anehnya itu baunya tuh kayak nggak setiap sebenarnya berkelanjutan, kayak cuma beberapa detik bau. Dan aku selalu berpikir dari kecil aku dibilangin untuk nggak percaya hal-hal yang berbau mistis, karena bagaimana kita tinggal, kayak misalkan rumah kita bersih, pasti penghuninya itu nggak bakal kayak gangguin kita, kecuali kalau rumah kita kotor, nggak bisa menjaga kebersihan, itu baru kayak mungkin mereka juga merasa nggak nyaman gitu di rumah. Dan yang anehnya baunya itu cuma di situ doang. Jadi nanti aku kasih lihat bagaimana ruang tamu aku yang waktu itu floornya, waktu itu bawahnya underground itu kayak rusak, busuk, terus diperbaikin, terus dikasih flooring, dan yang bau bangkai itu ya di sekitar situ. Ini aku kasih tunjuk. Jadi ini penampakan ruang tamu aku. Waktu itu yang rubinnya rusak itu ada di bawah situ. Oke, di bawah situ. Oke, itu kejadian itu berlanjut mungkin 1 bulan, 2 bulan, sampai mungkin 6 bulan berturut-turut. Nggak setiap hari dan cuma per sekian detik kita nyium bau itu. Nah setelah itu nggak pernah ada tuh lagi bau-bau kayak gitu lagi, nggak pernah ada sampai sekarang nih, udah 3 tahun nggak pernah bau ada lagi. Dan waktu itu aku juga berpikir mungkin kayak ada, pokoknya karena aku suka nonton juga ya film-film horor gitu, katanya bau itu juga bisa menunjukkan keberadaan yang makhluk tak kasat mata kayak gitu. Tapi habis itu udah nggak kejadian lagi. Nah kejadian yang aneh lagi, aku itu kalau kerja biasanya dapat dinas malam atau shift malam. Jadi aku kalau beres-beres tuh siang bolong. Waktu itu musim panas kayak apa sih ya, kalau musim panas kan dari pagi jam 5 pagi sampai sekitar jam 10 malam itu terang banget. Dan waktu itu kita lagi kerja dan aku beres-beres lah di rumah, di atas di kamar aku. Di situ ada hordeng. Jadi kita punya 2 hordeng tuh, 2 hordeng yang gelap sama hordeng yang terang. Nah aku lagi nyapu di situ, dan kalian tahu kenapa? Ada apa? Jadi waktu aku nyapu itu ada kayak ini misalkan hordeng, jadi kayak ada yang ngedorong pakai tangan gitu. Nah waktu itu kan aku kaget, apaan tuh, mungkin ada yang lewat, tapi betul-betulan persis kayak tangan, dia kayak nemplok gitu. Tapi waktu itu siang bolong, jadi aku juga biasa aja, nggak takut, nggak gimana, tapi terus nyapu aja. Nah pas Peter pulang, aku ceritain deh, ya dia kan paling nggak pernah percaya sama hal yang gitu, ala itu paling ini. Aku juga mikir untuk positif tinggi, aku bilang oh ya itu mungkin ya angin atau apa gitu. Tapi itu aku inget banget di vision aku, di penglihatan aku, itu betulan bentuk tangan. Aduh lagi hujan lagi nih. Tunggu dulu sampai hujannya reda ya. Nah keesokan harinya aku
aku nyapu lah di bawah, sama hordengnya aku buka yang cuma yang gelapnya doang, yang terangnya aku tetap pasang, maksudnya tetap semuanya gitu dipasang. Nah pas aku nyapu kayak ada yang lewat, tapi itu siang-siang bolong, ada yang kayak ada orang lewat dari luar. Terus aku bilang, oh ya paling itu cuma angin ya, always positive thinking. Tapi kenapa itu kejadiannya kayak 2 hari berturut-turut. Terus aku ceritain lagi lah, pokoknya setiap Peter pulang kerja itu pasti aku selalu ceritain lagi apa yang aku alami. Dia cuma bilang, alah nggak usah dipercaya begitu mah. Nah oke. Terus mungkin kayaknya itu masih di bulan yang sama, tapi mungkin di minggu yang lain aku juga siang hari bolong, terang benderang. Aku itulah duduk kayak makan siang gitu di bawah, dengar suara orang kaki duduk gitu di atas, kayak ada yang lagi lari-lari atau lagi ada yang mindahin sesuatu lah pokoknya. Nah aku pikir oh mungkin itu tetangga, tapi guys, you know what, tetanggaku itu 2 orang, nenek dan kakek, yang jalannya itu lambat, dan yang neneknya itu punya penyakit kanker paru-paru. Jadi kayak gak mungkin dia kayak jalan secepat itu, pokoknya tuh kayak orang terburu-buru gitu lihat dari atas. Tapi aku bilang alah, mungkin nenek dan kakeknya itu punya cucu yang datang atau anaknya yang datang kayak gitu. Aku selalu berpositif. Nah terus habis kejadian itu udah tuh nggak pernah kejadian lagi. Nah tapi pada suatu hari mungkin kayak 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya setelah kejadian yang denger jalan duduk gitu, aku baru pulang nge-gym, Peter juga baru pulang nge-gym, kita sama-sama baru pulang nge-gym. Terus kita kayak selalu bikin teh bareng-bareng gitu di dapur kan, bikin teh bareng-bareng gitu, lagi ngobrol-ngobrol gini, lagi bikin teh sama-sama. Terus kayak ada dengar suara cewek ketawa terus aku tuh langsung mikir ini malam. Jadi kita kalau nge-gym itu malam, mulai jam 7 mungkin sampai jam 10, dan di tempat aku itu sepi banget, dan rumah aku itu kedap suara. Maksudnya pokoknya kalau udah pintu ditutup itu udah nggak bisa dengar suara dari luar lagi, kecuali kayak suara mobil ngebut atau suara motor racing gitu. Tapi kalau suara orang itu kayak tapi kita langsung, waktu aku bikin teh itu aku langsung mikir iya ada suara cewek ketawa kayak gitu. Terus aku langsung mikir oh mungkin aku aja yang denger, dan mungkin itu mungkin orang lewat. Nah ternyata pemirsa, kan waktu itu aku mikir oh ya Peter paling nggak percaya. Nah ternyata Peter juga denger dia juga denger dong, dan kita saling lihat-lihatan gitu, langsung kayak apaan tuh aku bisa lihat banget di mukanya. Dan dia mungkin saat itu dia percaya ya apa yang kejadian-kejadian yang aku alami sendiri pada siang bolong. Tapi kita juga waktu itu malam hari denger itu bareng-bareng, dan kita saling lihat-lihatan itu what the fuck like tapi ya biasa aja, nggak takut. Dia sih yang nggak takut, aku tetap takut. Terus ya udah kayak abis itu ya langsung lupa lagi karena suaranya juga udah langsung hilang. Nah baru kemarin nih, sekarang tanggal berapa bah? What date is it? What is 1st of May. Oke, sekarang itu tanggal 1 Mei. Jadi baru kemarin nih, akhir April, kita lagi nonton Netflix. Netflixnya lucu, dan di malam hari. Kita kalau nonton Netflix ya biasanya selalu di malam hari, dan ada suara kayak bola dimainin, kayak bola jatuh di halaman belakang. Ya nggak di halaman belakang juga sih, mungkin. Jadi ini ruang tamu kita, sebelahnya tuh ruang makan, kayak dia di daerah-daerah situ ada dengar suara bola. Terus kita sama kayak waktu kejadian yang suara cewek ketawa itu, saling lihat-lihatnya sama like what the fuck, so creepy. Dan cerita orang ini udah aku ceritain ke ya teman-teman deket aku, ada Eci, gue aku ceritain. Dan memang sih pembawaan aku kalau nyeritain cerita serem, bukan cerita serem, maksudnya kejadian yang aku alami yang serem, nggak pernah kayak nakut-nakutin orang, karena aku juga sendiri takut. Jadi aku harus kayak bawain senormal mungkin kayak itu cuma kejadian biasa. Dan dia si Eci ini waktu aku ceritain, dia langsung kayak what,
ih kayaknya aku sih pindah kalau jadi kamu kayak gitu. Karena aku tuh terkenal dulu waktu aku tinggal di Bali, aku tinggal sendiri di rumah 3 kamar besar, depannya hutan bambu, dan setiap orang yang datang, hah, ngapain ini anak gadis tinggal, anak cewek sendiri tinggal di rumah gede, depannya hutan bambu. Kalau aku sih udah biasa karena aku selalu nenangin diri sendiri kalau udah takut banget. Tapi selama itu nggak kayak nampak kasar, aku sih kayak masih it's okay, masih ada yang lebih, masa power di atas power segalanya tuh masih ada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu guys cerita horor atau pengalaman horor yang pernah aku alamin di selama aku tinggal di Belanda ini. Padahal dulu aku tuh mikir, oh mungkin karena waktu itu aku di Bali kayak hawa mistisnya masih apa kental. Terus aku mikir, oh aku pindah ke Belanda mungkin aku bisa merasa sedikit nggak takut dengan cerita-cerita horor. Ya ternyata aku mengalami juga. Jadi itu aja untuk vlog hari ini. Mungkin kalau kalian punya cerita horor atau mau tahu cerita horor apa yang pernah aku alami di Bali, komen di bawah dan jangan lupa subscribe karena aku upload video setiap hari. And kalau mau nyari aku juga gampang di YouTube #vlogs. Oke, dadah.